Simpelnya Kataru itu memang merupakan harapan bagi saya untuk memberikan kemudahan kepada siswa, sehingga siswa bisa menggali diri sendiri bagaimana caranya tanpa berpikir, mengurangi hafalan, tapi prestasi bisa terpegang gitu. Apakah ada kelemahannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Alhamdulillah, kesempatan ini kami kehadiran Pak Edi Sarjuno. Memang beliau saya undang ke Solo untuk melanjutkan perbincangan beberapa pekan yang lalu, karena memang setelah muncul di SK21 banyak respon, dan saya juga berbagi apa yang disampaikan Pak Edi kepada beberapa pihak di Solo. Ada dosen, ada mantan rektor, bahkan juga rektor saya kirim video kemarin. Dan dari beberapa komunikasi itu saya melihat, mendengar bahwa namanya memang Pak Edi harus berkewajiban menjelaskan lebih lanjut gitu, Edi. Assalamualaikum Edi. Selamat siang Pak Eko. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik aja Pak, sehat. Ya. Jam berapa dari Magelang Pak? Dari Magelang saya tadi pukul 7-an Pak. Wah. Kita udah 7 ya. Lancar Pak ya berjalan Ya, Solo? santai. Sampai di sini bertemu dengan adik-adik. Ya. Alhamdulillah. Ya, ini kami senang sekali hadir di tengah-tengah kita mantan siswa Pak Edi. Ini Mbak Resta ya, Mbak Resta di sini dulu dari Magelang ikut kursus sejak SMP Mbak Resta ya, SMP, kemudian sekarang sebagai guru di Klaten ya Pak ya, Klaten. Ini ada temannya Mbak Resta, Mbak Restu, Mbak Resta, Restu. Nah, kemudian sebelahnya juga temannya Mbak Resta, Mbak Gani, juga guru di Sukoharjo Mbak Gani ya. Kemudian di sebelahnya ada Mbak Kurnia, sekarang masih SMA di Polokarto Sukoharjo Mbak ya, kelas 3. Ini tamunya rombongannya Pak Edi ini insya Allah akan menjadi penerus Kataru mungkin ini Pak. Ya, insya Allah, alhamdulillah, semoga aja nanti bisa tertarik dan berikan kemudahan untuk para siswanya ya, gitu. Untuk berprestasi gitu ya. Gitu. Mungkin ada mantan-mantan siswa Pak Edi yang juga ada komunikasi dengan Pak Edi setelah kemarin mengetahui paparan Pak Edi di channel kami. Ya, ada Pak, banyak, dan terutama yang bisa jadi catatan adalah teman-teman saya sendiri yang saat ini menjadi dosen, pengajar juga. Nah, kebetulan beliau-beliau ini sudah mencapai tingkat S3 dan mendapatkan gelar profesor. Ya, masukannya sayangnya pada saat komennya itu merasa agak kurang gimana gitu. Tapi pada saat japri masukannya banyak gitu. Padahal saya harapkan komen itu ya apa adanya, kekurangan saya ataupun kelebihan yang bisa dimasukkan mungkin bisa jadi masukan untuk menyempurnakan Kataru, karena sama-sama bidangnya dalam bidang pendidikan gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti setelah ini bisa berbagi pengalaman lagi Pak, mantan-mantan siswa Pak Edi ya. Oh, insya Allah. Yang sekarang S2, S3, bahkan mungkin ya sudah profesor doktor, bisa menyempurnakan dari Kataru Pak Edi ini, teman Pak Edi. Yang saya harapkan gitu, karena rata-rata kalau mantan siswa yang melihat dan istilahnya mengetahui bahwasanya sekarang Kataru itu sudah bisa dipublish gitu, tanggapannya cukup baik karena rasanya dipergunakan di tempat kerja pun itu nyatanya ringan gitu. Jadi Kataru tidak hanya masalah matematika atau ilmu-ilmu eksakta, tapi dulu kita juga menyampaikan ilmu yang non eksakta, yaitu ilmu-ilmu sosial, dan akhirnya bisa diterapkan bahwasanya semua hafalan, semua istilahnya itu pemikiran itu bisa difokuskan hanya pada suatu tingkatan tertentu, tapi semuanya ngambil dari mindset yang sudah menjadi kepribadiannya. Jadi seolah-olah menanggapi sesuatu itu tinggal ada berapa poin, sudah masuk, dikembangkan, generalisasi, nanti terintegrasi, muncullah ini diferensial sampai detail-detailnya begitu. Itu tanggapan dari para siswa gitu. Ya. Nanti Pak Edi bisa jelaskan ya mungkin secara lebih detail ya. Oh iya. Nanti dijelaskan. Tapi sebelum Pak Edi menjelaskan, saya ingin mendengar dulu dari Mbak Resta ya, yang pernah ikut kursus.
mungkin yang berbeda dengan pernah di zaman kemarin, kira-kira yang di zaman Pak Edi tadi seperti apa begitu? Mbak Arista bisa berbagi pengalaman pada kami? Oh iya, pengalaman ketika mengikuti bimbingan belajar dari Pak Edi, Pak Ya, Jontis. sekaligus mungkin kesan-kesan sama manfaat dari kursus dulu yang dirasakan oleh Mbak Resta. Oh iya, dari saya sendiri ketika dulu mengikuti bimbingan belajar ketika saya masih SMP. Jadi ketika duduk di SMP, saya mengikuti pembelajaran dari Pak Jontis menggunakan metode Kataru. Kataru itu jadi kita diajarkan melalui dari rumus-rumus yang begitu rumit, kemudian disusun menggunakan kata-kata. Jadi kalau bagi peserta didik sendiri itu tuh lebih mudah diapakan ya, istilahnya lebih mudah dihafalkan gitu. Karena kalau menghafalkan rumus sebanyak itu kita tidak agak kesulitan dalam memahami. Jadi ketika menggunakan kata-kata yang dirubah, kata-kata itu disusun, kemudian nanti dari kata-kata tersebut kita bisa teringat sendiri. Jadi kita memetakan sendiri, oh kata-kata ini apa, kemudian dari kata-kata itu berarti rumus yang muncul dari kata-kata itu apa, seperti itu. Jadi nanti dari kita sendiri mengerti dan hafal sendiri tanpa menghafalkan rumus-rumus yang rumit seperti itu. Sebelum Pak Edi menjelaskan lebih detail teorinya, saya ingin menyapa dulu mantan-mantan siswa kami, Pak. Dulu kelas ini kelas lembaga kami, Pak. Lembaga Pendidikan Pramugari dan Pariwisata Solo. Nah, ini alumni-alumni kami yang saya kira sekarang putra-putrinya sudah masuk SD dengan SMP, Pak. Ini saya sapa ini alumni-alumni LP3S. Ini ada Desi Wulan dulu di Sriwijaya Air, ada Mbak Carolina Fani di Garuda, ada Lali Hasanah, ada Leni Suslawati ini di Solo dulu di Lion Air, ada siapa lagi ini? Ya, yang di kapal pesiar ada Ervan Suyitno di Aida, kemudian ada Ali Mahfud di Karnival, ada Didi Irawan di Karnival, dan banyak lagi. Saya kira ini alumni kami yang saya kira sekarang putra putrinya sudah berkeluarga, Pak. Nah, mudah-mudahan nanti setelah mengetahui teori ini putra putrinya bisa mengikuti kursus pada Kataru Pak Edi, entah di kota manapun gitu, Pak Edi. Ya, insya Allah, ya, semoga aja. Ya, silakan Pak Edi untuk menjelaskan bagaimana detail tentang Kataru ini yang kira-kira bisa memudahkan pemirsa kita untuk mengetahui garis besar dari Kataru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Sarjono, yang banyak lebih dikenal dengan nama Jontis, dan kebetulan mulai tahun 90-an saya sudah bergelut dengan dunia pendidikan, dan saat itu karena modal hanya cuman baca, setelah itu saya menulis, lalu saya terjemahkan kata-kata yang saya baca itu dalam bentuk tulisan versi dari saya sendiri. Otomatis yang saya harapkan setelah berlanjut, kemudian kita ajarkan kepada orang-orang yang memang tertarik, dan kebetulan juga pertama kali dikatakan kebetulan, walaupun sebenarnya kan nggak ada hal yang kebetulan ya, itu semuanya bisa dipahami dengan mudah. Setelah itu mereka membuat model Kataru yang saya harapkan dengan versinya masing-masing gitu. Jadi Kataru itu sebenarnya milik umum, kan? Hanya saat ini yang saat ini itu kita ajarkan adalah apa yang saya baca. Jadi mungkin para siswa nanti atau para orang-orang yang ingin menggali lebih lanjut Kataru dengan versinya masing-masing, setelah baca dan menulis lalu ditelaah, mungkin bisa muncul versi referensinya dari Kataru, tapi muncul rumusan baru gitu. Itu yang saya harapkan demikian gitu. Ya. Salah satu contohnya adalah ya, yang umum kita ketahui untuk tingkat SMP ya, untuk SMP-nya dulu ya, yang mudah, itu misalnya garis lurus. Ya. Garis lurus itu mempunyai persamaan.
Nah, Y sama dengan MX plus C. Ya. Kalau dilihat dari kata runya, maka M dan X itu bentuknya adalah K, ya, ini kali, gitu ya. Sedangkan di sini muncul ya, tanda hitung berupa plus atau tak. Dari ide ini, ya, ide K dan T, ya, muncullah sebagai rumus. Rumusan ini, ya, sudah banyak diketahui. Pada saat diterapkan, kesulitan siswa sebetulnya satu, menghafal. Nah, kedua, berpikir. Nah, padahal kedua-duanya itu bisa cepat dengan dihindari, ya. Cara prima, nah, cepat, gitu. Hanya dengan batuk. Nah, apa itu batuk? Ya. Saya pilih sini ya. Batuk, nah, versi Kataru, ini, bah itu adalah baca. Setelah baca otomatis kan gitu, ya. Baca dan bacalah, ya gitu kan. Nah, setelah itu supaya menjadi cepat dan terhindar dari menghafal dan berpikir, dibutuhkan tulisan. Berarti harus tulis, kan itu. Untuk mentelaah keduanya itu, kata-kata apa yang kita asumsikan menjadi suatu rumusan baru. Nah, rumusan baru tersebut, ya, otomatis melihat detailnya, detail dari keterangan. Misal, ya, saya pilih sini. Misal, gitu ya. M itu adalah miring. Oh, ternyata benar. M itu adalah menentukan kemiringan. Kemiringan dari apa? Perbandingan. Perbandingan dari apa? Perbandingan antara Y dan X pada sumbu. Ya. Ada syaratnya. Syarat adalah tanda. Nah, yang terakhir, otomatis Y dan X itu tidak boleh dilihat dari tanda pada saat memotong sumbu. Ikutilah syaratnya. Syaratnya mudah, kan itu. Kalau ke kanan, ya, itu pasti positif, ya. Ini dipergunakan untuk banyak hal. Nanti muncul pada kuadran itu kata. Nah, ini lagi muncul. Kata adalah rumus. Apa itu? K itu adalah kanan, A itu adalah atas. T-nya itu adalah tambah. Ya. Jadi pada kuadran 1 pasti di sini saya masukkan, nanti saya hapus. Kuadran pertama pasti positif dan positif, ya, ini. Jadi ke kanan positif, ini X, ke atas positif, itu ada Y. Jadi K sekali lagi ini adalah kanan atas. Sekarang bisa diterjemahkan bahwa saya kalau tidak ke kanan pasti ke kiri. Kalau kanan positif berarti ke kiri pasti negatif. Ke atas positif berarti ke bawah adalah negatif. Dan selanjutnya ini muncul ide pertama.
Kita lanjutkan. Untuk kali ini saya juga mau mengutarakan suatu hal yang sederhana dan pasti dilalui oleh para siswa, terutama siswa SD. Siswa SD diajarkan akan menemui kesulitan karena barangkali kita sendiri sebagai pendidik kadang kurang dalam memberikan suatu materi perbandingan, sehingga siswa merasa ya usah, pokoknya yang penting saya bisa menghitung gitu. Jadi membandingkan itu sangat penting. Dengan demikian maka lebih mudah akan kita berikan suatu hal yang mendasar saja. Pokoknya siswa tahu angkanya dulu. Setelah itu baru kita coba. Kalau angkanya diubah, gitu. Kalau angkanya diubah nanti kok bisa demikian ya, baru jadikan problem, nanti muncul solvingnya gitu. Nah, kita coba sekarang untuk Kataru yang untuk tingkat SD ya. Di sini kita akan masuk pada suatu hal rumusan sederhana. Tentang termometer. Ya, termometer ada alat ukurnya, alat ukur. Karena alat ukurnya itu macam-macam. Nah, yang pertama, ya, reaumur. Nah, dari sini tulisan itu sengaja saya buat ada semacam spasi yang cukup lebar. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk membandingkan supaya siswa tidak sempat untuk berpikir. Kalau tidak sempat berpikir berarti juga nggak akan menghafal karena sudah langsung tahu secara otomatis. Yang kedua, coba kita tulis kan, namanya Celsius. Nah, itu. Yang ketiga, ya, Fahrenheit, ya, Fahrenheit, yang itu. Nah, nanti yang keempat, ini ada yang spesifik khusus, ya, itu adalah ya, Kelvin. Nah, ini nanti beda sendiri, akan berkaitan dengan Celsius karena ada kesamaannya, yaitu huruf C. Di sini kalau sudah dibandingkan, tidak usah saya berikan detail, langsung aja perbandingannya ya. Di sini ada perbandingan, muncul setelah pembagian pada masing-masing selisih, kan? Suhu tinggi dan suhu rendah. Nah, di sini ada kata selisih. Nah, saya tulis di sini, ini penting sekali. Sampai mahasiswa pun, ya, ini kadang-kadang bisa terjemahkan beda. Nah, jadi salah menghitung. Istilah selisih itu intinya adalah besar dikurangi kecil. Besar dikurangi kecil. Nah, singkatnya ini besar, kecil, yang itu. Hasilnya, yang di sini, hasilnya harus positif. Harus positif. Nah, ya. Nah, contohnya misalnya Celsius. Celsius kan 100, ya. Kan sisi 0, gitu kan. Jadi selisihnya berapa? 100. Ya. Ini yang tingginya berapa? 100. Ya, yang rendahnya berapa? 0. Selisihnya demikian. Nah, sedangkan yang di sini untuk reaumur itu 80, di sini 0, kan gitu. Nah, lanjutnya yang sini 212. Di sini adalah
kurangi 180 berarti positif 32. Nah, gitu. Nah, sedangkan Kelvin sendiri, kan? Ini TTT, kan itu 373. Nah, di sini 273. Kan itu. Kenapa? Karena ini ada huruf C, ini ada huruf C. Oh, ini 100, di sini juga harus 100 isinya. Delta sama dengan 100 derajat. Ini deltanya juga 100 derajat. Delta adalah simbol selisih. Nah, gitu. Dan kemudian setelah masing-masing itu dibagi, masing-masing selisih dibagi dengan angka 20, ya. 80 dibagi 20, kan itu 100 dibagi 20, kan itu 180 dibagi 20, kan itu. Nah, di sini akan muncul angka 4, di sini akan muncul angka 5, ini merdeka istilahnya. Nah, kalau sudah merdeka kan ditambah, ternyata ketemunya 9. Ini kan rumusan Kataru. Tapi di sini ada hal yang khusus, karena Fahrenheit harus ada tambah 32. Biasanya kan akan lebih mudah kalau untuk yang ini harus ditambah angka-angka yang sebelumnya. Ini harus ditambah dengan angka-angka sebelumnya, yaitu 32 derajat. Nah, dari hal ini ya, maka kita bisa menulis ya, rumusan selanjutnya. Yang dipakai yang Fahrenheit ini, yang itu. Ini di sini kan 4 ya. Di sini 5 ya tadi. Perbandingannya tadi 4 tambah 5 ini. 4 tambah 5 adalah 9. Ini 9 masih ada tambah 32. Nah, jadi akhirnya Fahrenheit itu pasti angkanya 9 dikali 5 ditambah 32. Nah, gitu. Nah, coba perhatikan. Siswa akan senang kalau ya di atasnya itu kita tanyakan, ini tanda apa? Tanda kali. Gitu. Sedangkan ini tanda apa? Oh, tanda tambah. Gitu. Nah, terus kali dan tambah adalah apa? Adalah rumus. Yang itu, oh, betul. Ternyata ini adalah Kataru. Gitu. Ya. Nanti baru dijelaskan sebelum angkanya berubah. Ya. Di sini ada syarat. Gitu. Syaratnya apa? Syaratnya pada saat Celcius itu kalau diketahui 25 derajat atau Reaumurnya adalah 20 derajat. Kalau ditambahkan jadi merdeka. Demikian. Ini hal yang sederhana sekali. Setelah saya paham dengan ini, nanti baru masuk pada rumusan yang benar gitu. Nah, rumusan yang benar adalah seandainya ada tulisan kesamaan, ya gitu. Yang harus ditulis adalah sama dulu. Nah, gitu. Jadi kalau ini sama ya sama. Misalnya C, ya. C adalah 5, yang itu. Padahal diketahui bahwasanya misalnya R-nya sama dengan 20 derajat, gitu kan? R-nya berapa? 4, gitu kan? Sedangkan C-nya 5. Ini diketahui, dan sini ditanya. Ini. Jangan ajak siswa untuk sekali-sekali berpikir tentang perbandingan dari masing-masing suatu yang sudah dirumuskan. Ya. Usahakan dulu ya, mengerti Kataru. Bagaimana cara menerjemahkan Kataru untuk rumusan tersebut? Ya. Suatu hal yang ditulis di kiri berapa? 5. Nah, makanya di kanan harus ditulis 5. Gitu. Setelah itu coba bayangkan. Ya, Reaumurnya itu perbandingannya 4, diketahui sama dengan 20 derajat. Kita tinggal menanyakan, kan? Ujungnya Reaumur di sini berapa? 4. Ya, itu. Ujungnya Celcius berapa? 5. Ya, itu. Ya, terus yang diketahui kita tempelkan. Oh, di sini 4, di sini ada berapa angkanya? 20. Ya udah, kalau ini 4, ini berapa? 20.
Kalau kita miringkan gini, kita tanya lagi, ini berapa tadi yang disebutkan kata-katanya tadi? Di sini 4, sini ada berapa? 20. Selesai kalau kita gabungkan dengan apa yang ditanyakan. Ini. Jadi kalau seandainya diulang, sekali lagi rumusnya adalah apa yang sudah diucapkan, tulis saja, karena sama dengan, sama berarti kalau 5 bukan 4. Itu. Jadi kalau 5 harus 5, 5 sama dengan 5. Setelah itu baru yang diketahui kita tulis, gitu. Kita tulis demikian, Ini kita kali, kata ruang kali. Di sini ada angka 4, Yang di sini ada angka 20 derajat, gitu. Kelihatannya sederhana. Ada yang bermain, 20 derajat dibagi 4, monggo silahkan. Tapi pada saat nanti kita masuk pada rumusan statistik, itu akan ada satu kesulitan. Padahal yang benar adalah kalau di sini ada 5, ya tulis saja 5. 5 sama dengan 5. Itu. Nah, setelah baru kita lanjutkan. Syaratnya apa? Syaratnya adalah perkalian dari suatu persamaan. Tinggal diringkan aja. Gitu. Ini berlaku juga untuk fisika dan kimia. Gitu. Fisika dan kimia padahal kadang-kadang banyak sekali rumusan yang harus dimasukkan dalam satu kali perhitungan. Gitu. Jadi setelah itu, ini segi 4-nya ada miring gini, muncul hal yang baru. Ini kalau ini kita ringkas, ini 15 berarti ada 25 derajat. Sudah selesai Begitu pula soalnya F ini khusus. Kenapa? Karena ini sudah masuk, ada tanda katarunya. Padahal awalnya, angka 5 itu dari mana? Angka 5 itu adalah 20. Di sini pasti angka 4, gitu. Kalau di sini 25, itu di sini pasti angka 5, itu. Yang ini milik siapa? Kalau yang diketahuinya adalah Reaumur. Reaumur sama dengan 20 derajat, gitu. Sedangkan Celsius ini pasti sama dengan 25 derajat. Ini terbukti. Setelah itu Fahrenheit pasti demikian. Angka yang muncul jadinya berapa Fahrenheit? Fahrenheit setelah dihitung gitu. 45 ditambah 32. Gampang, Tetap. Tetap artinya 77. 77 kalau dikaitkan dengan ini rumusan Fahrenheit di Kelvin, kan ada ini 77 untuk mengingat aja. Lagi tambah lagi, setelah tahu ini ada ketemunya adalah 77, 77 TT, gitu. Nanti masuk ke Kelvin, Kelvin itu berarti TTT tertentu, inilah ada angka 3, T3, T7, T3, gitu. Padahal di sini deltanya 100 karena ngikuti Celsius. Dikurangi 100 munculnya adalah 273. Di sini nanti positif, gitu. Cara hitungnya sama, gitu. Setelah ketemu Celsiusnya, Celsiusnya 25, gitu. Celsius, sama dengan 25 derajat, itu. Maka Kelvin, gitu, gitu. Kelvin itu kan artinya 1 kali C, ditambah 273 derajat. Mengapa ditambah ini? Perhatikan bawahnya, 273 derajat. Tambah 27 Fahrenheit, kenapa ditambah 32? Perhatikan bawahnya ada tambahan 32. Mengapa harus 1 kali Kelvin? Ya karena sama. Ini 1 kali Celsius, Kelvin sama dengan 1 kali Celsius, karena Kelvin sama dengan Celsius. Berapapun derajat Celsius berarti akan diikuti Kelvin, tapi harus ditambah dengan plus 273. Artinya berarti Kelvin, ini huruf K sebetulnya, itu adalah Celsiusnya 25 derajat kali 1 kan 25, ditambah dengan 273 derajat. Mudah sekali jadinya. Ini ada 8, ini ada 9, ini ada 2. 5, 3, 8, 2, 7, 9, 200 derajat. Nah, ini adalah
rumusan untuk derajat SD. Yang untuk pendidik, ya, ini kan transfer ilmu untuk, oh iya, ada Kataru. Ini kan sekedar membuktikan bahwasanya Kataru itu sebenarnya ada di kurikulum itu dalam perhitungan. Ya. Tapi yang jelas nanti untuk para siswa, yang penting itu cara perhitungannya. Yang pertama, ya, kalau sama dengan ya harus sama dengan. Nanti pada saat kita mengajarkan kimia, ya harus demikian. Ya, jangan diajarkan rumusnya. Nanti setelah tahu, oh iya, rumus itu ternyata bisa dibuat menjadi Kataru gitu. Dan rumusan ini, ya, kan tidak hanya dipakai untuk SD. Ini diajarkan rata-rata di kelas 5 SD. Kelas 5 SD pasti diajarkan ini. Ya, sinkron dengan pelajaran Pitagoras. Kalau kurikulumnya masih KTSP, ya, kurikulum 2006. Yang sekarang karena kurikulumnya saya nggak tahu SD bagaimana, kelas 5 bagaimana, nggak ngerti. Yang saya tahu, saya ngajarkan untuk siswa lulus dari kelas 6 SD untuk menuju SMP yang diharapkan gitu, dengan jalur prestasi. Karena kalau tidak mempunyai prestasi, masuknya zonasi, ya kumpulnya jadi kurang greget gitu, merasa kepingin sinau, tapi Pak Guru mau mengajarkan banyak, siswa yang lain masih banyak yang kurang kompetitif gitu. Nah, itu. Nah, demikian, semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan ya. Jadi di sini yang jelas adalah satu, ada perbandingan. Perbandingan itu sebenarnya kalau di ilmu aritmatikanya itu adalah bilangan itu ya, bilangan asli, bilangan bulat, bilangan cacah, nanti ujung-ujungnya pada itu rasio gitu kan. Rasio itu dimaksud adalah perbandingan. Nah ini bahaya kalau ini sampai diajarkan hanya sekedar membagi, setelah itu muncul perbandingan, baru muncul perhitungan kan? Coba aja dulu aja dengan ini, intinya demikian kan, itu masuknya gini, tahu baru nanti detailnya coba angkanya diubah. Dan sistem menghitungnya bagaimana, ya, ikuti model Kataru. Caranya bagaimana, persamaan, ada 5 tulis 5, jangan kemana-mana. Yang diketahui apa, 4 20. 5 adalah perbandingan, 4 adalah perbandingan. Jadi ini kalau ditulis dengan huruf B, ya, 5B per 4B, B-nya akan hilang, kan gitu. Ya. Dikalikan dengan 20 derajat, kan itu. Karena yang ditanyakan ada derajat, maka munculnya adalah derajat, jadi 25. Perbandingannya ada hilang. Gitu. Di sini kita yang perlu bahas adalah suatu hal yang penting sekali di SD, karena mengantarkan untuk tingkat SMP. Itu. Siapa yang tidak tahu materi pembelajaran SMP terutama di kelas 2, di SMA-nya banyak sekali akan mengalami kesulitan. Jadi konsep dasar di Indonesia itu saya amati, menurut pendapat saya, itu adalah SMP kelas 2. SMP kelas 2 konsepnya itu terpegang, sudah masuk mindset. Itu kelas 3 itu hanya tinggal mengulang dengan adanya tambahan sedikit. Ujiannya bagus, SMA-nya ibaratnya tinggal mempelajari sendiri. Kalau perlu tanya guru baru menulis saja sudah banyak bertanya. Ini pasti demikian, pasti demikian. Ini sudah ada asumsi, kan? Jadi siswa kita latih untuk berani bertanya, berani berbuat salah. Dengan ada kesalahan itu nanti kita akan tahu, oh berarti keterangan yang kita masukkan kepada siswa sebagai informasi ternyata itu belum maksimal gitu, kan gitu. Ya, jadi kita kasih dasarnya itu mulai dari tingkat SD. Salah satunya adalah bilangan prima. Bilangan prima sudah diketahui, kan? Tapi rata-rata siswa untuk menghafal agak sukar, kan? Jadi kita kasih dulu Katarunya dulu, ya. Kataru untuk SD, kan itu. Apa itu? K kan kali,
tak adalah tambah. Nah, coba kalau diperhatikan. Nah, sederhana tapi pas. Ada memang dalam aritmatika, kan? Soal ini itu 2 kali 2, kan? Sama dengan berapa? Pertanyaannya, kan gitu. Kali, sekarang tambah 2 tambah 2, ketemunya berapa? Kan gitu. Nah, ternyata, kan? Sama-sama ketemunya adalah 4, kan gitu ya. Nah, terus sekarang kan sama-sama 4. Kita ngambil 2 itu sebetulnya sebagai bilangan prima pertama, gitu, prima pertama, ya. Sedangkan angka 4 itu sebagai bilangan komposit pertama, itu komposit pertama. Nah, baru setelah itu siswa akan tahu, oh, ternyata angka 2 itu adalah bilangan prima pertama. Pertama berarti pada ujung kiri, ucapan kiri kanan, ujung kiri. Bilangan genap. Bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2 tanpa sisa, gitu. Dan terakhir, bilangan prima pertama itu sebagai bilangan prima yang terkecil, gitu. Jadi sudah tahu, nggak mungkin siswa bilang, coba sebutkan bilangan prima. 1, loh kok 1 kan faktornya 2 Pak, 1 dan 1, padahal salah, kan gitu. Nah, kalau kita sudah ngasihkan ini, kan itu, kok aneh ya, kan gitu. Muncul Kataru mengatakan bahwa kali dan tambah, ternyata hasilnya sama, 4. Nah, kita terangkan, kan idenya gitu kan, supaya siswa nggak menghafal dan langsung tahu, oh bahwasanya prima pertama ada 2, nggak ada 1, kan gitu ya. Dan itu khusus prima kan harusnya kan ganjil, gitu ya, bilangan ganjil. Nah, khusus untuk yang pertama itu genap, yaitu apa? 2. Nah, terus sekarang lanjutkan. Kalau komposit, ya, kenapa disebut sebagai komposit? Karena angka 4 itu kan mempunyai faktor. Nah, faktornya adalah 1, 2, dan 4, gitu. Jadi ada 3 faktor, gitu. Nah, terus kata-kata faktor, lagi. Seringkali siswa mengatakan bahwasanya, anak-anak, faktor 4 adalah 1, 2, dan 4. Ya. Apakah faktor itu? Faktor adalah pembagi, Pak. Nah, kan keliru, gitu kan. Faktor itu sebenarnya adalah kali, gitu ya. Jadi 1 kali 4, ketemu 4. 2 kali 2, gitu, ketemunya 4. Oke. Jelas ini ya, itu bisa dimengerti. Semoga hari ini bisa menjadi perhatian para calon pengajar ataupun yang tertarik dengan aritmatika, ya. Kita mengenalkan angka-angka yang berkaitan dengan bilangan prima dan bilangan komposit. Banyak siswa kalau kita tanyakan itu lupa bahwasanya bilangan komposit berapa, nggak ngerti bilangan komposit itu apa. Ternyata bilangan kompositnya dalam 4 itu. Nah, tadi kita juga kita sudah membaca dari Fahrenheit tadi, itu pembandingnya adalah F itu ada 9, kan itu di sini ditambah 32, kan itu. Nah, 32 itu adalah prima pertama, genap, dan ganjil, kan itu. Nah, selanjutnya ganjil terus, ya, gitu, ganjil terus, kan hanya ada 2 faktor, ya, gitu, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri, ya, gitu. Ya, itu ini faktornya. Nah, faktornya ada 1, ya, dan 2. 2 adalah bilangan itu sendiri. Termasuk sekarang ya, ini 3, ini 1, ini 3, ya. Faktornya adalah bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Sedangkan komposit kan nanti ngitungnya, kalau komposit, ya, komposit 4 itu, ya, 1 dan bilangan itu sendiri,
masih ada lagi, dan nah ini 4 ini ya, 2 kali 2 masih ada itu. Jadi faktornya ada 1, 4 dan 2 yang tertulis itu. Ini rata-rata siswa sekarang sudah mengerti tentang prima dan komposit. Kompositnya kalau kita hilangkan, kita muncul bilangan prima. Bilangan prima untuk apa? Pentingnya untuk bilangan prima, pentingnya untuk KPK dan FPB. K itu kalau untuk kita alfabetis itu angkanya lebih besar daripada B. B kan huruf kedua, K-nya huruf ke-11. Oh, berarti padahal ini yang besar. Ini nanti tulis saja demikian kalau KPK itu. Kalau FPB sudah demikian. Siswa akan bertanya, Pak, kenapa ini kotaknya besar dan panjang? Ini kotaknya kecil itu. Nanti kita coba pakainya 3 angka biar lebih mudah. Kalau 2 nanti kadang-kadang siswa tersebut. 15 itu adalah 5 dan 3 dan 5. Nah, jangan misalnya kita 18 itu kan berarti 2 kali 9 kan itu 2 dan 3 kuadrat. Biasanya di sekolah dia pakai kotak-kotak tulis ya kan. Kelamaan kalau nanti ujian untuk kelas 6 nah ini ya. Nah, ini 24 itu berarti kan 3 kali 8 ya itu. Jadi ada angka 3 kan itu, dan 8-nya adalah 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, sekarang kita isikan. Ini adalah soalnya. Soal kan. Ada 15, 14 dan 24. KPK-nya berapa? KPK-nya kita tinggal nulis kan gitu. Semua angka yang tertata di bilangan prima tersebut harus kita tulis yang di sini. Tinggal batu aja. KPK itu batu aja. Batu. KPK kecil padahal besar. B batu gitu kan. Baca tulis kata yang kita ucapkan. Ada angka berapa di sana anak-anak? Itu kan. Gampang. Ada 2, 3 dan 5. Tulis kita. 2, 3, 5. Nah, katornya demikian. Sudah demikian, sudah panjang, harus besar. Ada enggak yang sama tapi beda pangkatnya? Ada. 3 ada 1 ini 2, pakai 2-nya. Ada 2, 1, 2 pangkat 3. Ya. 3-nya pakai. Ini berarti ini yang 2-nya pangkat 3. 3-nya pangkat 2 gitu. Ya. Tinggal menghitung sekarang. 8 kali 9 kali 5 kan itu. Jadi ini 40 kali 9 ya 360. Nah, hitungnya gini. 360. Selesai kan? Nanti kalau dikalikan ketemu benar gitu. Tanpa kita harus repot-repot. Jadi siswa kelas 6 senang banget kalau bisa melihat ini. Oh, jelas ya gitu. Karena pada saat ujian kita kan tidak harus menyelesaikan secara kulikuler. Nah, angkanya berapa nih? Kebetulannya pilih A, B, C, D. Nah, udah ketemu, selesai. Sekarang FPB. Di sini kotaknya kecil, kan gitu. Ya, jadi KPK K, tapi nulisnya B. FPB B, tapi nulisnya K, kecil, kan gitu. Ya, kecil berarti yang dipakai yang mana ini? Nah, yang ada semuanya, kan itu. Yang adalah 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 1. Jadi ketemunya adalah 3. Itu. Terus semuanya gampang. B itu sebetulnya B itu adalah sudah disebutkan oleh Allah, alhamdulillah kan. B itu adalah bagi. K-nya itu adalah kali. Gitu. Kalau kali berarti kan gede. Dikalikan angkanya pasti gede. Kalau bagi, ya ini nanti fungsinya untuk membagi. 15 bagi 3, benar enggak? Oh benar. 18 bagi 3, benar enggak? Benar. Ya, 24 bagi 3, benar enggak? Betul. Gitu. Seandainya mau pakai 2, nah ini sudah jelas dalam soal sudah kita rencanakan supaya siswa tidak mungkin memilih angka 2.
Kenapa? Di sini kan nggak ada angka 2-nya. Di sini nggak ada angka 5-nya. Gitu. Yang pakai ya angka 3, angka 3, angka 3. Berarti masing-masing bisa dibagi ya. 3 bisa dibagi 3 ya, itu bisa dibagi 3. Jadi udah ketemu tanpa rumus, kita tahu hanya begitu mendengar masuk. Dan sekali lagi Kataru ya, saya memakai ilmu dari SD, KPK dan FPB. Nanti pada saat kelanjutannya kan, huruf K dan B itu bisa masuk dalam ilmu fisika maupun kimia, gitu. Bisa dipergunakan untuk yang lain. Jadi tidak bisa siswa mengatakan, oh Kataru kok cuma sekedar suatu singkatan-singkatan saja. Tidak, dalam matematika pun ada singkatan, dan singkatannya aja kadang-kadang tidak pas betul. KPK kan kelipatan persekutuan terkecil, tapi yang ditulis K kecil, ya, kan? T-nya tidak, kan ini. FPB kan faktor persekutuan terbesar, T-nya nggak dipakai, tapi B besar. Gitu. Nah, kita ngikuti aja. Oh ternyata matematika juga ada singkatan, tapi singkatannya sesuai dengan apa yang ditulis. Perkenalkan, nama saya Restu. Terima kasih Pak Edi yang telah menyampaikan paparan tadi. Saya izin bertanya. Sekilas saya melihat materi yang disampaikan tadi hampir mirip dengan jembatan keledai seperti itu ya Pak. Nah, tapi ketika saya mengikuti pembahasan tadi, ternyata itu lebih detail. Nah, jika melihat dari jembatan keledai yang saya ketahui sebelumnya, itu ada beberapa cukup efektif, tapi juga ada beberapa kelemahan. Apakah dari Kataru ini juga ada kelemahannya, dan apakah bisa digunakan di ilmu non eksakta seperti itu? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kepada Mbak Restu yang telah memberikan pertanyaan dan tanggapan pada Kataru. Sepertinya simpelnya Kataru itu memang merupakan harapan bagi saya untuk memberikan kemudahan kepada siswa, sehingga siswa bisa menggali diri sendiri bagaimana caranya tanpa berpikir, mengurangi hafalan, tapi prestasi bisa terpegang, gitu. Apakah ada kelemahannya? Semuanya ada kelebihan, paling tidak juga ada kelemahannya. Kelemahan Kataru di mana, gitu? Kelemahan Kataru sederhana aja. Intinya, menurut pengalaman, setelah diajarkan 2 kali 24 jam tidak dibuka catatannya, itu siswa akan mencoba menggali pikirannya sendiri. Jadi seperti belajar Kataru dengan versi sendiri, jadi akan jadi rancu, bertabrakan dengan rumus-rumusan yang ada di kurikulum. Jadi akselerasinya nggak terpegang. Itu kelemahan yang benar-benar saya alami, karena siswa yang ide prestasinya lebih tinggi dibanding yang biasa-biasa menengah ke atas gitu, nanti pada saat lulus SMP jadi SMA, itu ternyata yang pandai-pandai itu karena merasa oh mudah Kataru, oh gampang banget gitu, nggak terbaca, di rumah membaca sendiri rancu. Jadi kecepatan dan ketepatan pada saat mengerjakan soal itu tidak optimal, akhirnya ya kalah kan capaian prestasinya gitu. Itu yang saya alami. Jadi intinya Kataru itu bisa menjadi optimal seandainya begitu mendengar segera mungkin ya, pada saat refresh dibuka untuk tidak berpikir, menghindari belajar, dan jangan sekali-sekali dihafalkan, karena Kataru menghindari berpikir dan menghafal. Caranya bagaimana? Hanya membaca, mengingat cerita, informasi yang dia pakai sebagai acuan komunikasi itu apa, tulisannya sendiri dibaca. Oh iya, pada saat menulis ini Pak Jantis ceritakan tentang Kataru, Katarunya demikian, dibuka pada rumusan soal. Kurikulumnya panjang banget,
ternyata saya melihat yang simpel ini masukkan ke yang panjang banget, membacanya jadi lebih mudah kurikulum itu untuk dicerna gitu. Itu kelebihan Kataru di sana gitu. Jadi seandainya masih ada kekurangan itu, ya berarti kita caranya menyampaikan Kataru harus dibenahi gitu. Sekali lagi, karena Kataru milik umum, saya berharap nanti muncul Kataru jenis yang lain dari siswa-siswa itu. Sekarang siswa-siswa yang udah lebih pandai dari saya lebih banyak. Mereka sekarang yang baru ngambil S3 juga ada beberapa sudah. Itu yang pertama. Jawaban yang kedua, apabila Kataru dipakai dalam yang non eksak, ada enggak? Banyak sekali. Tapi sekarang kan karena kurikulum tidak mengharuskan atau mewajibkan untuk yang IPS ya gitu. Jadi ya sebenarnya kehilangan kesempatan, karena yang IPS itu untuk Kataru bisa untuk mempertajam pada saat kita belajar eksakta. Contohnya saja ya, sebagai contoh nih, IPS mengantar pada eksak gitu ya. Jadi jangan diabaikan pelajaran ilmu sosial itu. Karena batuknya nyata, jelas sendiri kan. Salah satu contohnya saja kan, kita tulisnya VOC kan gitu. Pertanyaannya kan, pengajar aja kalau ditanyakan VOC itu lahir tanggalnya berapa, bulannya berapa, tahunnya berapa, pikirannya pasti cuma tahunnya aja yang ingatnya gitu kan. Kataru ngajarkan yang sederhana, baca, tulis kata yang kita ucapkan V kan gitu. Nah, kita tulis V kan gitu. O kita tulis O kan itu. C-nya, C-nya berarti ini, perhatikan ini huruf C. Nah kan gitu kan. Nah sekarang kita terjemahkan sebagai angka. Ini angka berapa anak-anak? Ini angka berapa lah? Gitu kan. Setelah dipisah mau tahu 16 Pak. Ini angka berapa? 0 Pak. Ini angka berapa? Sekarang kita turunkan. Oh kan 1602. Tahunnya ini, ya, gitu ya. Terus tanggalnya, gitu. Tanggalnya ya, tanggalnya di sini. Ya, gitu. Tanggalnya karena ini orang Eropa, bacanya dari kanan kan itu kan. Bukan ceret tapi recer kan. Kan itu bahasa Inggrisnya kan gitu, bahasanya dari kanan gitu. Nah, kan. Jadi angka berapa ini? 2 ini berapa? 0. Nah, kita tulis 20. Selesai kan? Nah, sekarang bulannya. Nah, perhatikan bulannya. V itu ternyata huruf ke-22 ya. O itu ternyata huruf ke-15. C itu adalah huruf ketiga gitu. Ada bulan ke-22? Enggak ada. Kan? Huruf ke-15 ya gitu. Ada enggak bulan 15? Enggak ada. Adanya apa? Bulan ketiga. Bulan ketiga adalah Januari, Februari, Maret gitu kan gitu. Nah, ini sudah ketemu ini bulan ketiga. Nah, caranya bagaimana belajar untuk bilangan itu bisa muncul angka ya, angka bisa muncul dari hurufnya itu. Perhatikan ini aja, E itu nama saya Edi Sarjono, ini kan angka kelima, ya gitu. C itu adalah angka 10, ya. T itu adalah JO, ya. O itu angka 15, T itu angka 20, Y itu angka 25, Z itu angka 26. Nah, gitu. Kenapa ini perlu dipahami? Ini biasanya lebih akan mudah kalau kita belajar masalah kimia. Nah, itu. Ya. Ya. Salah satu contohnya, nah, kimia ada yang demikian ini, ya. Ya, susah ini. Ada satu huruf, ada 2 angka. Ada masanya, ada nomor atomnya, nanti harus berkecimpung pada proton, neutron, elektron, segala macam kan gitu. Nah, biasanya kalau siswa yang cermat belajar Kataru 2-3 kali pertemuan sudah langsung hafal itu. Gara-garanya apa? Ya ini terjemahan ini, oh hurufnya ini cuma satu-satu. Cara menghafalnya gampang nih. Ya, vokal, nah kan gitu. Vokal nih.
kelas berapa ini anak-anak? Kelas 5. Oh, kelas 5. Kan itu. Ya ini ada angka 5-nya, ini vokal, ini Y-nya, kan ketemu kan. Gampang banget. Nah ini. Sedangkan yang konsonan, ya, angka 10 dan 10 kali 2, 20. 26 jelas adalah huruf terakhir. Huruf terakhir 26 nanti bisa masuk ke rumusan matematika yang sederhana. Banyak yang kesulitan juga, ada namanya kan, garis sejajar yang dipotong dengan garis. Rumusnya apa? Rumusnya adalah Z. Nah, kayak ini dibawa ke SMA ini, sampai SMA dipakai. Kimia nanti ada ZN, letaknya di mana? Oh banyak. Ini adalah contoh bahwasanya IPS itu memberikan suatu evaluasi yang menghasilkan formulasi pada pembelajaran eksakta. Jangan lupa, ya. Jadi makanya kenapa kok namanya jadi harusnya kan gini. Nah, itu. Gitu ya. Yang ini biasanya tersembunyikan karena banyak yang tidak kenal bahwa nama saya itu adalah Edi Sarsono gitu. Dipanggilnya Jontis ini jadi Jontis ini. Idenya kan ke sana awalnya. Ini itu akan tambah lagi satu ya yang berkaitan IPS berkaitan dengan tulisan matematika. Pada saat apa? Pada saat kita menggunakan akar. Akar pangkat 3. Pangkat 3 ya. Jadi gini. Akar pangkat 3. Akar pangkat 3 itu bisa diselesaikan dengan cara menggambarkan gitu kan. Gitu. Ada jari kita 5. Kita tulis di sini. Ini sa, ini T. Siapa yang tidak senang dengan sate kan itu ya? Ya pasti senang kan. Sa itu artinya sama kan gitu. T itu artinya apa? T itu artinya teman gitu. Ya, yang sama angkanya berapa kan itu. Kita terjemahkan dulu dengan temannya dulu. Teman kalau jauh berarti dada kan? Jauh berarti pakainya dadah. Selesai kan, ini bahasa keseharian nih kan? Bahasa IPS nih kan. Tapi kalau dekat dekat berarti salaman kan gitu ya. Nah, mesti anak-anak senang kan gitu caranya. Setelah itu kita tulis ada berapa jarinya? Ada 5. Oh berarti sini ada 5. Yang dekat berapa? Yang dekat adalah 4, yang 6. Terus yang jauh berapa? Kan gitu. Yang jauh dari 5 itu angka 1, yang terbesar jauh dari angka 5 itu adalah 9 gitu. Jadi seandainya nanti ada akar pangkat 3 ya, belakangnya 1, pasti nanti hasilnya belakangnya berapa? Ya pasti 1 karena sama gitu ya. Ini sekarang baru viral nih, S1 sama dengan S9, S sama kan itu. Nah, ini 4, E4, ini E6, sama gitu. Yang ini L5 sama dengan 5 gitu. Ini sudah kita ajarkan mulai 90-an. Tapi baru viral setelah ada grup WA, Facebook, segala macam. Oh, 1 tambah 9, 10 ya. D, 2 tambah 8, 10 ya. T, 3 tambah 7, 10 gitu ya. Dan selanjutnya 4, 6, 5 gitu kan. Ya. Tapi rata-rata setelah kita mengetahui persamaan dari ilmu sosial yang hanya sederhana berupa ucapan itu tidak dilanjutkan. Sebenarnya ada kelanjutan ya. Salah satunya adalah akar pangkat 3. Nah, nanti seandainya ada akar pangkat ya gitu. Ya. 3 dari yang belakangnya angka 3 misalnya gitu kan. Berarti nanti ketemunya pasti angka 7. Karena apa? Nih 2 D, D 2. Temennya berapa? 8. Oh, kalau angkanya belakangnya 2 pasti ketemunya belakangnya pasti angka 8. Kan itu. Terus sekarang kalau T, kan gitu. T
T itu adalah 3 dan 7. Kalau akar pangkat 3, nah ini tuh belakangnya angka 7, pasti hasilnya ini, di sini pasti ada angka 3 gitu. Mudah sekali. Syarat untuk menemukannya di SD pun sudah diajarkan. Nah, ini pada kelas 6 ya, diajarkan. Kan cuman ngambil dari sini. Oh, pangkat 3, 10 pangkat 3 berapa? 1000. Oh, berarti kalau di atas 1000 pasti hasilnya 1 angkanya sate gitu ya. Kalau yang 20 pangkat 3 itu 8.000. Kalau angkanya kok soalnya 7.000 berapa atau 6.000 berapa? Oh, berarti kepalanya adalah puluhan. Terus nanti belakangnya pakailah sama atau temannya gitu. Nah, jadi hal-hal yang mudah demikian itu bisa dipahami. Jadi kelanjutan itu. Lalu yang kedua, kita lanjut aja, ada suatu hal yang baru. Biasanya demikian itu dipakai dalam hal pengurangan. Jadi istilah Kataru menghindarkan pengurangan, karena pengurangan akan menghasilkan utang. Contohnya kan itu. Misalnya 37 dikurangi 19. Nah, ya diajarkannya apa? Pasti pinjam. Ya nah? 7 dikurangi 9, anak-anak bisa enggak? Enggak bisa. Makanya angka 7-nya harus pinjam angka 3. Jadi angkanya 17. 17 kurangi 9. Ketemunya berapa? Ketemunya 8. Oh, ini sudah bukan 3 karena dicorek. Berarti angka 2. 2 kurangi 1 jadinya 1. Oh, 18. Kebalikannya nanti kalau dibaca ke atas berarti ditambah 19 tambah 18 berapa? 37. Itu kita bisa mengurangi kesulitan itu dengan cara apa? Dengan cara ini. Kesamaan itu S1, S9, D2, D8, ya, T3, ya, T7 gitu ya. Lalu E6, E4, E6, E5, 5 gitu. Caranya bagaimana? Kita kasih contoh-contohnya aja. 3, 5, 2. Nah, kita 7, 5, 2. Kita tulis nih 3, yang lebih gede deh, 6. Terus ini angka 4, 7, 8. Nah, itu aja deh. Nah, gitu ya. Ini dikurangkan. Kita hindari itu pengurangan itu. Dengan cara apa? Oh, ini nggak bisa. Jelas kalau nggak bisa berarti kan kalau di sekolah bilangnya pinjam. Nah, kita pinjamnya kita buang aja, kita coret. Nggak bisa. Berarti sudah, karena bilang nggak bisa berarti ini sudah bukan angka 5, tapi bacanya pasti angka 4. Nah, terus sekarang untuk mengurangi utang atau pinjam, pengurangan, ya kita harus pakai tambah. Ini apa ini? D8 ini pakai 2, hasilnya pasti 4. Gampang banget. Ini kan angka 4, karena sudah dicorek. Dikurangi 6, oh nggak bisa, corek aja. Bukan angka 7. Tapi adiknya jadi angka 6. Ini hurufnya apa? E6. Nah, jadi ini jadi angka 4. 4 ditambah 4, 8. Gitu. Di sana ada angka 6 kurangi 3 kan itu. Karena bisa, jadi nggak perlu nyoret lagi. Ya. Jadi ketemunya 3. Gitu. Jadi mudah banget. Siswa tapi ngerjakannya sesuai dengan apa? Ini yang baru viral di grup-grup Facebook dan WA itu, kesamaan bahasa itu. Di sini tertulis untuk bisa mengerjakan dan membuat suatu aplikasi. Sahabat sekalian, demikian tadi sudah kita ikuti penjelasan materi dasar metode Kataru oleh Pak Edi Jontis. Saya yakin ini bisa membantu untuk para guru, ya teman-teman guru yang karena dengan dasar tadi untuk SD dan SMP. Kemudian juga mungkin para siswa yang akan belajar lebih lanjut dengan metode Kataru. Bagi saya pribadi memang ada rasa penasaran yang luar biasa, dan tentu saya ingin belajar lebih lanjut sama Pak Edi supaya saya juga bisa menjadi guru nanti Pak Edi. Guru yang bisa mengajar paling nggak untuk anak atau cucu saya bisa Pak. Oh iya, insya Allah, semoga. Barangkali Pak Edi ada yang ditambahkan dengan penjelasan tadi Pak, silakan Pak Edi. Jadi dari hal yang kita sampaikan tadi,
intinya adalah bagaimana mengikuti metode Kataru dengan cara hindarkan berpikir dan jangan sekali-sekali bersusah payah untuk menghafal. Karena dengan kita membaca, menulis, setelah kita memahami bahasan dari konsep yang akhirnya muncul dari dalil sehingga kita bisa jabarkan itu, bisa menjadi cerita atau bahan yang bisa menjadi masukan pada diri masing-masing siswa. Jadi Kataru hanya mengantarkan bagaimana caranya untuk belajar melalui cerita-cerita yang kita karang, tapi awalnya adalah dari fakta dan data yang terbaca, yang tersaji. Gitu. Jadi sangat beda sekali dengan istilah yang dikatakan sebagai jembatan keledai, karena jembatan keledai ada jembatan, ada keledai. Yang lewat jembatan keledai tidak berani lewat jembatan karena takut, maka harus ada yang membuat jembatan. Pada saat keledai mau lewat, kan itu berarti jembatannya siapa yang buat? Kan bukan keledainya, tapi orang. Berarti orangnya mengikuti keledai, padahal keledai di sana itu diasumsikan sebagai suatu yang kurang ilmiah atau kebodohan. Jadi kalau ada keledai jalan orang mengikuti, berarti orangnya lebih bodoh daripada keledainya gitu. Nah, ini muncul ide untuk bagaimana caranya menggunakan Kataru dan menjadikan suatu kemudahan. Sekali lagi terakhir, Kataru adalah milik umum. Ya. Jadi nanti diharapkan siswa-siswa itu membuat metode Kataru itu menjadi metodenya diri pribadi sebagai suatu mindset, boleh berpendapat apapun, mau membuat rumus apapun bebas, karena kita tidak terikat dengan kurikulum. Jadi sampai mahasiswa pun sampai lulus gitu, silakan. Ya, saya terima kasih sekali dengan komen-komen pada video yang pertama. Siswa-siswa Kataru itu menyatakan bahwasanya dengan adanya mindset yang sudah diterima itu muncul ide-ide baru untuk bekerja jadi lebih cepat gitu. Ya, alhamdulillah. Begitu Pak Iqbal. Ya, Pak Edi, terima kasih penjelasannya dan waktunya telah hadir di Solo untuk yang kedua kali. Mudah-mudahan metode Kataru akan menjadi metode belajar yang bisa membantu para orang tua, para siswa, para guru dan siapapun yang ingin belajar untuk lebih maju lagi hidupannya. Demikian sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akan mengakhiri session yang cukup melelahkan ini dengan makan siang bersama Pak Edi dan teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan makan siang kita bisa mengobati rasa lelah kita setelah kita belajar. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama sekalian, sekiranya saya bermanfaat, silakan subscribe, like dan komen. Mudah-mudahan KS 21 semakin maju dan berkembang. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya.